Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Agung Taufik Nugraha, NPM 10080017246 dari Fakultas Ilmu Komunikasi Program Studi Public Relation Universitas Islam Bandung. Pada kesempatan kali ini mohon izin untuk mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Komunikasi Sosial Pengemis Badut Jalanan dengan subjudul Studi Fenomenologi di Kota Bandung yang dibimbingi oleh Bapak dosen Dr. Maman Suherman Dr. Andes MSI. Pertama, pendahuluan latar belakang masalah atau konteks penelitian. Sebagaimana yang kita tahu, fenomena pengemis merupakan indikasi permasalahan sosial di kota-kota besar. Salah satunya di Kota Bandung. Menurut data yang bersumber Badan Pusat Statistik atau BPS, jumlah kemiskinan di Kota Bandung meningkat dari 2009 hingga tahun 2020. Hal tersebut dapat dilihat pada data yang dikutip dari BPS Kota Bandung, di mana pada tahun 2009 jumlah penduduk yang tergolong miskin di Kota Bandung hanya sebanyak 84,67 ribu orang. Sedangkan pada tahun 2020 jumlah penduduk yang tergolong miskin meningkat menjadi 100,02 ribu orang, dan fenomena pengemis badut jalanan ini merupakan atau bisa dikatakan fenomena yang baru di kalangan masyarakat. Oleh sebab itu diperlukan penelusuran mengenai pengemis badut jalanan, dan maka dari itu dibuat penelitian tentang motif, makna, pengalaman komunikasi sosial, dan perubahan praktik dalam mengemis itu sendiri. Tujuannya untuk melihat bagaimana pengemis badut dalam komunikasi sosialnya dan mengetahui faktor apa saja yang mendorong mereka menjadi pengemis dan mengetahui alasan mereka melakukan perubahan praktik dalam mengemis yang ada di sekitaran Kota Bandung. Selanjutnya ada pertanyaan penelitian. Yang pertama, A1, apa motif subjek mengemis di wilayah Kota Bandung? 2, bagaimana makna mengemis bagi subjek penelitian? 3. Bagaimana pengalaman komunikasi subjek penelitian dalam menanggapi komunikasi sosial yang ada di wilayah Kota Bandung? 4. Mengapa melakukan perubahan praktik dalam mengemis? Tinjauan teoritis dalam penelitian ini atau penelitian terdahulu dalam penelitian ini, yaitu pertama ada penelitian yang ditulis oleh Setio Fandi Eko 2017 yang berjudul Badut Jalanan dengan subjudul Studi Kasus Proses Kemunculan Badut Jalanan di Kota Malang. Kemudian yang kedua ada penelitian yang ditulis oleh Amiruddin 2017 yang berjudul Eksploitasi Anak Jalanan dengan subjudul Studi Kasus Anak Jalanan di Kota Makassar. Landasan teori dalam penelitian ini, pertama pengemis, yang kedua adalah badut, ketiga ada komunikasi, yang keempat adalah komunikasi sosial, yang terakhir ada teori fenomenologi menurut Alfred. Selanjutnya ada metodologi penelitian. Dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan paradigma konstruktivis dan pendekatan penelitian menggunakan teori fenomenologi dari Alfred Schutz. Subjek dan objek penelitian ini atau informan dalam penelitian ini adalah pengemis badut, pengemis atau yang menggunakan kostum badut yang ada di wilayah Kota Bandung. Populasi dan sampelnya berjumlah 10 orang yang digunakan dalam penelitian ini. Kemudian teknik pengumpulan datanya menggunakan wawancara yang secara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Teknik analisis datanya menggunakan penyajian data, reduksi data, dan menarik kesimpulan. Dari penelitian yang dilakukan, maka didapatkan hasil dari penelitian ini, yaitu pertama motif yang dibedakan menjadi dua kategori motif. Pertama ada motif biologis, yaitu motif yang didasari karena cacat fisik dari lahir, cacat fisik dari kecelakaan, ataupun bisa juga cacat fisik dari karena penyakit, karena termasuk ujur karena usia. Yang kedua ada motif non biologis atau kebalikannya dari motif yang sebelumnya. Motif non biologis yaitu motif yang didasari karena kehilangan pekerjaan atau karena pemutusan hubungan kontrak atau PHK. Kemudian ada ajakan kerabat atau teman, dan karena kehilangan seseorang yang menjadi pijakan dalam kehidupannya. Dua, ada makna mengemis badut jalanan, makna yang bersifat intersubjektif. Berbeda namun halnya dengan yang dikatakan oleh Kang Akai dan Kang David yang mempunyai makna untuk menghibur diri dan untuk menghibur orang lain, yaitu bentuk komunikasi sosial bagi pengemis badut jalanan dibagi menjadi dua, yaitu komunikasi sosial bagi sesama pengemis badut
Dan yang kedua, komunikasi terhadap orang tua. Yang terakhir ada kesimpulan. 1. Motif subjek mengemis di wilayah Kota Bandung dibagi menjadi 2 kategori, motif biologis dan motif non-biologis. Kemudian 2, makna mengemis menjadi badut jalanan bagi subjek penelitian adalah sebagai seorang yang mempunyai tanggung jawab pada diri sendiri dan keluarganya atau yang bersifat intersubjektivitas. Ketiga, terdapat 2 pengalaman komunikasi subjek penelitian dalam menanggapi komunikasi sosial yang ada di wilayah Kota Bandung. Yang pertama, komunikasi sosial tersebut dibagi menjadi 2 kategori, terhadap komunikasi sesama pengemis badut dan komunikasi terhadap orang tua. Yang terakhir, keempat, pengemis badut jalanan sendiri tidak menyadari jika secara tidak langsung yang mereka lakukan adalah merubah budaya dalam mengemis atau perubahan praktek dalam mengemis. Alasan mereka menjadi badut jalanan hanya merupakan sebuah inovasi atau tuntutan kreativitas sebagai individu yang bekerja atau mencari nafkah di jalanan untuk tetap mendapatkan perhatian dan belas kasih dari calon dermawan atau orang yang melintas di sekitarnya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas kekurangannya dan terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.